Baik, akan saya tunjukkan perbedaan antara Facebook System, Facebook Sales, grup konsultasi khusus penyakit atau produk, kemudian grup khusus membina distributor atau agen, kemudian yang terakhir adalah fanpage sales. Nah, masing-masing akan kita ketahui fungsinya, kenapa kita memerlukan berbagai jenis Facebook ya untuk promosi, karena ini merupakan suatu sistem yang sudah dirancang dan sudah terbukti berhasil. Kita mulai dari Facebook Sistem Bisnis. Ini adalah salah satu contoh Facebook yang saya gunakan untuk mengoptimalkan bisnis saya. Ya, ini adalah Facebook System. Sebetulnya tampilannya seperti Facebook biasa, dan memang seperti Facebook biasa. Hanya saja perlakuannya atau aktivitas kita ya di dalam memanfaatkan Facebook tersebut butuh aktivitas yang khusus. Ya, seperti yang kita ketahui di video yang sudah saya buat, ada penjelasan bahwa Facebook System adalah Facebook yang kita gunakan untuk menginformasikan bisnis NASA dengan tujuan merekrut reseller. Nah, aktivitasnya sudah kita ketahui bersama bahwa kita cukup mengupdate status saja. Mengupdate status yaitu status-status yang berkaitan dengan bisnis. Contoh di sini. Ya. Saya mengupdate status seperti ini. Mereka yang cara jualannya tidak menggunakan etika, ngemis-ngemis ke temannya yang di FB supaya lihat dagangannya dengan cara main tag, main spam. Kemudian yang paling parah adalah numpang jualan di lapak orang lain tanpa izin. Nah, percayalah, mereka itu pedagang online ngecek-ngecek yang omsetnya hanya recehan saja, dan seterusnya. Nah, dengan status semacam ini ya diharapkan ada orang yang tertarik melihat aktivitas kita, mengamati aktivitas kita, dan akhirnya mereka akan bertanya, inbox atau komentar. Contoh ya, contoh seperti ini. Mohon masukkan Anda di grup antum. Ya, ini adalah salah satu prospek kita. Ada salah satu prospek yang tertarik. Kemudian kita bisa lihat lagi aktivitas saya di Facebook ini, misalkan ya, peringatan keras bagi Anda yang saat ini bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan yang tidak jelas, haram, syubhat, dan lain sebagainya. Nah, ini ada tawaran juga ya, mari jualan online. Caranya mudah, cuma dengan Facebook bisa dapat ratusan juta. Nah, dari satu status saja itu yang inbox banyak sekali ya, ada lagi bisa dilihat di sini, konsumen makin mengganas, belanja 50 juta saja langsung hampir ludes dalam hitungan hari. Tentunya saya tidak akan menyarankan Anda untuk melakukan suatu kebohongan ya. Buat saja status yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Anda tinggal pintar-pintar merangkai kata-kata dan nantinya menimbulkan satu persepsi kepada teman-teman Anda di Facebook atau customer Anda nantinya, sehingga mereka akan melakukan persepsi mereka sendiri ya. Contoh Anda di sini mungkin katakanlah suatu saat ke tempat saya ya, atau ke tempat upline Anda sekalipun, dan Anda kebetulan melihat upline Anda sedang packing barang ya. Contoh di sini ada, misalkan Anda kebetulan di Jogja, kemudian Anda ke tempat saya dan Anda melihat aktivitas di kantor saya sedang packing barang. Lalu kemudian Anda boleh-boleh saja kemudian memfotonya dan kemudian mengupload ke dalam Facebook Anda sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang-orang tertarik dan penasaran dengan aktivitas bisnis yang Anda lakukan. Ya. Tentunya jangan kemudian Anda mengupload status ini kiriman saya hari ini, ya, padahal itu bukan kiriman Anda tetapi adalah kiriman saya. Nah, contoh ini ya, ini adalah salah satu contoh gambar yang bisa Anda upload ke dalam Facebook Anda, tetapi jangan kemudian Anda tulis alhamdulillah kiriman saya hari ini sekian. Jangan. Tapi cukup tulis alhamdulillah kirimannya banyak. Nah, misalkan seperti itu.
kan Anda tidak berbohong ya, karena Anda tidak menyebutkan itu kiriman Anda, tetapi cukup alhamdulillah kirimannya banyak, keuntungan per produk katakanlah 100.000. Nah semacam itu. Nah itu kan bukan merupakan suatu kebohongan, tetapi ini adalah suatu strategi update status agar orang penasaran dengan aktivitas yang Anda lakukan. Intinya adalah semacam itu. Nah contoh di sini bisa saya tunjukkan beberapa ya. Misalkan contohnya ini ada ya, ada orang yang kontak karena penasaran dengan status yang saya buat ya, contohnya ini. Kemudian berdasarkan video yang sudah saya buat sebelumnya mengenai strategi prospecting secara online, saya menyarankan bahwa Anda cukup bekerja cerdas dengan alat, manfaatkan alat yang ada, yaitu apa? Yaitu dengan menggunakan link video yang sudah saya buat. Ada 3 video total yang bisa Anda referensikan kepada prospek Anda ketika mereka bertanya dan penasaran sebetulnya aktivitas bisnis apa yang Anda kerjakan. Nah, Anda tidak perlu repot-repot mengetik ya, misalkan seperti ini. Baik Mas, bisnis saya adalah jualan herbal dan lain sebagainya ya. Ini tidak perlu, Anda tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melakukan pendekatan secara emosional ya, artinya Anda kenalan dulu. Kemudian ketika mereka atau calon prospek Anda sudah menyebutkan namanya ya, misalkan Mas Ali misalkan. Nah, ini ada strategi bahwa untuk melakukan pendekatan secara emosional kita perlu menyebut nama mereka. Nah, maka sebutlah nama mereka. Baik Mas Ali, terima kasih banyak sudah kontak saya, misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian tanyalah dulu aktivitas mereka. Apakah sudah pernah berbisnis online? Apakah sudah terbiasa dengan Facebook? Kemudian ketika mereka dari hasil wawancara tentunya, dari hasil tanya jawab, kemudian mereka ingin memasarkan suatu produk, maka kemudian lalu Anda berikan link video ya. Ini lengkapnya, tahapannya sudah saya buat di dalam file prospecting secara online. Nah, itu silakan Anda baca ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian setelah mereka menonton video, sementara ketika Anda memberikan video tersebut mereka sedang menonton dan bisa jadi Anda sedang melakukan aktivitas ya, artinya video-video ini merupakan karyawan Anda. Ketika Anda memberikan ya, kemudian Anda tinggal katakanlah ini durasinya cukup lama, ada yang 9 menit, ada yang sampai setengah jam. Nah, jika Anda harus melakukan dengan cara ngetik sendiri, tentunya akan sangat memakan waktu dan menyita waktu Anda, dan itu tidak praktis dan akan memperlambat perkembangan bisnis Anda. Kemudian selanjutnya Anda tinggal memberikan link yang kedua, dan kemudian ketika mereka sudah bingung ya dari link kedua ini, biasanya mereka akan merasa bingung sebaiknya produk apa yang harus saya pasarkan ya, karena di sini ada strategi yang saya gunakan ya, ada strategi yang saya gunakan bagaimana mengarahkan orang secara tidak langsung untuk berpikir sistem, artinya tidak bisa sembarang produk dipasarkan. Kita bisa menantang mereka, misalkan silakan Anda bisa masarkan produk apapun, baju misalkan, atau sepatu, atau aksesoris apapun, tetapi ada syaratnya. Bisa tidak suatu saat sistem tersebut bisa berjalan tanpa kehadiran kita dan terus menghasilkan. Kemudian yang kedua, bisakah para reseller mereka akan mendapatkan keadilan yang sama dengan apa yang kita dapatkan? Nah, ini akan dikupas di video yang kedua, silakan Anda bisa tonton lebih lanjut. Dan pada akhirnya ketika mereka semakin bingung produk apa yang sebaiknya saya pasarkan, nah ini ada video ketiga ya, ini video terakhir yang bisa Anda referensikan. Dan biasanya rata-rata dari 10 orang yang melihat video ini ada 8 orang yang tertarik bergabung menjalankan bisnis NASA. Nah, contohnya seperti ini. Akhirnya
dia tertarik ya untuk mendaftar, karena sistemnya sangat mudah. Kita coba mereferensikan video-video. Nah, itu pertama, itu Facebook sistem bisnis ya. Kemudian yang kedua adalah Facebook sales. Facebook sales tentunya harus kita pisah dengan Facebook sistem. Bisa Anda lihat di sini bahwa saya sekali lagi tidak berjualan di sini. Kalau ini bukan jualan, tetapi ini tujuannya adalah untuk merekrut reseller. Kalau memang saya berjualan di sini, kenapa saya tidak menyebutkan produknya? Kenapa saya tidak sebutkan harganya dan manfaatnya? Nah, tentunya berbeda ya. Contoh, saya bisa referensikan satu Facebook sales adalah punya Bunda Herbalis. Anda bisa lihat ini adalah salah satu jaringan saya. Ini beliau, Bunda Herbalis, selalu mengupdate status yang berkaitan dengan penjualan. Misalkan ini, Anda mempunyai masalah kewanitaan ya, memperkenalkan natural kristal X. Nah, kemudian ada penjabaran dan sebagainya. Nah, dari Facebook penjualan ini tentu nanti akan ada orang yang menyukai, kemudian kontak inbox barangkali, dan kemudian SMS dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini ada kesaksian juga. Ini juga bertujuan untuk mencari konsumen, tentunya bukan mencari reseller. Walaupun suatu saat memungkinkan sekali dengan status semacam ini banyak reseller yang ingin bergabung ya, tetapi ini khusus, Facebook khusus dibuat untuk penjualan saja. Nah, dari update status ada orang yang bertanya harganya berapa, kemudian terjadi dialog di sini. Dan penting untuk kita ingat bahwa aktivitas berjualan kita bukan hanya sekedar update status yang berkaitan dengan jualan saja, tetapi sesekali ya, kalau bisa kita kombinasikan dengan berbagi artikel-artikel yang positif. Misalkan ini, berbagi kutipan hadis, kemudian ada berbagi satu artikel-artikel yang bermanfaat ya, contohnya ini renungan bagi kita yang kurang syukuri rezeki dari Allah. Nah, ini merupakan suatu, Facebook ini merupakan suatu sarana yang baik untuk saling mengingatkan. Kenapa tidak saya sarankan Anda selalu mengupdate status yang berkaitan dengan jualan saja? Karena bisa jadi teman-teman Anda pasti akan bosan ya melihat status Anda yang selalu berisi dengan jualan terus. Nah, ini bahaya. Bisa jadi Anda suatu saat punya teman katakanlah 1000, tetapi karena Anda selalu update status yang berkaitan dengan jualan saja tanpa mengkombinasikan dengan artikel-artikel yang bermanfaat, nah suatu saat teman Anda akan memutuskan pertemanan, sehingga suatu saat akan semakin berkurang dan bisa jadi teman-teman Anda akan habis. Nah, tentunya ini merupakan suatu kerugian bagi Anda. Oleh karena itu, kombinasikan update status Anda bukan hanya sekedar jualan saja, tetapi berbagi artikel-artikel yang bermanfaat, berbagi tausiah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan Facebook sales ya, Facebook sales. Berbeda dengan Facebook system milik saya tadi. Saya tidak pernah update status jual herbal untuk masalah kewanitaan kristalik, tidak pernah. Tidak ada orang yang bertanya di sini harga kristalik berapa. Silakan Anda bisa cek profil saya dengan mengetik www.facebook.com/d.mufti.m. Nah, itu adalah alamat Facebook saya, silakan dicek. Tidak akan ada orang yang bertanya harga kristalik berapa. Ya, rata-rata status saya adalah berkaitan dengan bisnis. Dan orang tentunya akan tertarik nantinya aktivitas apa sebetulnya yang saya lakukan. Nah, ini adalah perbedaan antara Facebook system dan Facebook sales. Kemudian yang selanjutnya adalah grup konsultasi penyakit atau produk. Ini bisa Anda satukan ya. Contohnya saya sudah membuat semacam ini. Herbalis spesialis kandungan. Ini adalah salah satu grup yang dikelola oleh admin saya. Ini saya satukan baik itu penjualan produk maupun konsultasi.
Nah, di sini nantinya akan ada permintaan-permintaan. Kita konfirmasi. Untuk menambah anggota, ya ini baru ada sekitar 3.000 anggota, Anda bisa memanfaatkan jasa orang lain untuk menginvite orang-orang agar masuk ke dalam grup Anda. Ini tarifnya cukup murah, tidak semahal jasa like Facebook ya. Ada yang mulai tarif Rp260.000, itu Anda sudah mendapatkan 10.000 anggota di dalam grup Anda. Tentunya ini sangat cocok digunakan oleh Anda yang mempunyai budget yang terbatas. Nah, ini saya sarankan Anda bisa bermain dengan grup. Di sini Anda bisa update status yang berkaitan dengan artikel positif ataupun langsung berkaitan dengan jualan produk. Contoh seperti ini ya. Ini tiba-tiba langsung ada yang konsultasi. Tetapi yang perlu Anda ingat adalah arahkan selalu konsultasi melalui inbox ya. Jangan terlalu ditanggapi konsultasi melalui grup ini. Karena apa? Kelemahan dari sistem grup ini adalah ketika Anda menjawab satu pertanyaan dari customer Anda ya, nanti sebanyak orang yang nge-like ini, dia juga akan mendapatkan notifikasi. Nah, bisa jadi ketika terjadi banyak konsultasi yang cukup panjang, akan mengganggu orang-orang yang like atau menyukai status Anda. Nah, tentunya ini akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi mereka. Nah, oleh karena itu arahkan selalu ke inbox Anda. Biarkan mereka curhat melalui inbox. Kemudian itulah saat yang tepat Anda melakukan pendekatan secara emosional dengan 17 teknik closing, dan pada akhirnya mereka akan membeli produknya. Nah, tentunya ini semua membutuhkan suatu jam terbang yang cukup tinggi, sehingga suatu saat Anda akan benar-benar bisa merasakan teknik-teknik melakukan pendekatan secara emosional yang efektif terhadap customer-customer Anda. Nah, ini adalah salah satu grup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah grup khusus membina distributor Anda atau reseller Anda. Contohnya adalah grup NASA Netpreneur yang sudah Anda lihat ya, Anda sudah masuk di dalamnya. Ini adalah grup khusus membina agen atau distributor, tentunya di bawah Anda, bukan crossline Anda. Lalu bagaimana cara pembinaannya? Tentunya terlebih dahulu Anda sudah harus menguasai informasi sebagai pusat informasi ya. Anda tahu segalanya. Ditanya A, tahu jawabannya. Ditanya B, tahu jawabannya. Ditanya soal marketing plan, Anda tahu jawabannya. Ditanya tentang produk, Anda tahu jawabannya. Nah, tentunya untuk mengantisipasi banyak pertanyaan yang masuk ya, Anda upload semua file-file. Anda boleh kopas dari grup saya, kemudian upload ke dalam grup Anda. Misalkan di sini ya, ada resep herbal rasa, kemudian ada prospecting via online, kemudian ada cara menghitung rabat, kemudian ada harga konsumen, ada harga distributor, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada jaringan Anda yang bertanya, Anda tidak perlu repot mengetik ulang. Tanpa alat, Anda benar-benar akan direpotkan. Bagaimana kalau yang bertanya itu ada 50 orang, ada 100 orang, ada 1000 orang? Apakah Anda akan selalu mengetik ya, menyampaikan dengan cara manual kepada mereka? Tentu itu merupakan hal-hal yang sangat repot sekali. Tetapi kalau kita sudah menyiapkan file-filenya, Anda cukup memberikan link untuk mereka download. Nah, inilah satu kerja cerdas yang bisa Anda praktekkan. Kemudian yang selanjutnya adalah fanpage sales. Nah, fanpage sales ini saya yakin teman-teman sudah tahu dan sebagian barangkali sudah mempraktekannya. Ini adalah salah satu contoh fanpage sales ya. Fanpage sales ini semacam ini. Ini saya punya satu fanpage. Salah satunya adalah
solusi kewanitaan sehat ya, solusi kewanitaan sehat. Ini sudah ada 71.000 orang yang menyukai. Nah, ini silakan Anda perlakukan sebaik-baiknya. Anda rawat, Anda rutin update status salah berkala, minimal 2 kali sehari, maksimal kalau boleh saya sarankan 7 kali dalam sehari. Dan khusus untuk status penjualan, saya sarankan cukup 2 kali saja. Sisanya Anda gunakan untuk sharing atau berbagi artikel-artikel yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya semacam ini ya. Ini ada hanya sekedar update status, menyapa pemirsa ya. Kemudian ini ada artikel yang berkaitan dengan kanker. Terus kemudian ada artikel-artikel lain ya, semacam ini. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan penjualan, tetapi tentu saja justru artikel semacam ini yang dinantikan oleh grup Anda, oleh para customer Anda. Nah, ini adalah fanpage ya, fanpage khusus penjualan yang bisa Anda optimalkan. Lebih detailnya insya Allah akan ada video lainnya yang akan dibuat khusus membahas bagaimana cara mengoptimalkan fanpage, kemudian bagaimana mengoptimalkan grup, kemudian Facebook sistem dan Facebook sales. Ini baru sekedar gambaran secara global saja, belum secara mendetail. Insya Allah akan sedikit memberikan gambaran dan memberikan manfaat bagi Anda semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.